Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita kenikmatan sehat walafiat sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas. Tadi malam kita sholat qiyam, kita sudah bisa sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa beraktivitas di pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kenikmatan ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Yang sudah semangat, tetap semangat. Yang masih belum semangat, mari kita sama-sama tingkatkan semangat kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang susah diberikan kemudahan oleh Allah, yang sedang sedih diberikan kebahagiaan, dan yang sedang berkesempitan rezeki dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita di jalan yang benar, shiratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak bisa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita suasananya berbeda. Ini merupakan lambang keceriaan. Belakang kami ada air mancur, ada kolam. Dengan gemericiknya air, ini seakan-akan membuat hati kita tenang. Karena surga dilambangkan jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar. Surga Aden itu yang di bawahnya ada air mengalir. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas ada sebuah hadis yang ditulis dalam kitab Durratun Nasihin, kitab yang kita pelajari biasanya di pesantren-pesantren, kitab karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubi. Mudah-mudahan beliau mu'alliful kitab benar-benar ilmunya diberikan ilmu yang manfaat, mengalir sebagai jariah amalan solehan yatu'ula, dan kita yang mengkaji kitabnya mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat juga. Mari kita baca dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tema khusus 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ini hadis ini ditulis atau ada dalam kitab Durratun Nasihin halaman 8. Siapa mereka yang dirindukan surga? Kalimat rindu bisa jadi ini merupakan sebuah lambang cinta. Semakin cinta itu mendalam, maka keinginan untuk bertemu semakin juga akan semakin besar. Keinginan bertemu itulah namanya rindu. Rindu untuk bertemu, rindu untuk bersama, rindu untuk berkumpul bersama. Yang kita bayangkan sekarang adalah surga. Surga sedang merindu. Siapa orang-orang yang dirindukan surga? Dalam kitab ini disebutkan al-jannatu mustaqah. Al-jannatu mustaqah li arba'ati anfar. Jadi surga itu merindukan kepada 4 golongan. Ila arba'ati nafarin. 4 golongan ini mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi mereka-mereka yang dirindukan surga. Yang pertama, tadil Quran. Yang dirindukan oleh surga mereka yang gemar membaca Al-Quran, mereka yang istiqomah membaca Al-Quran.
mereka yang benar-benar cinta kepada Al-Quran. Membaca saja itu sudah dapat pahala, apalagi mau mempelajari, apalagi mau mengamalkan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan dirindukan surga. Dan orang yang beriman pasti akan mengimani apa yang ada dalam Al-Quran, dan pasti akan mau membaca Al-Quran. Kita semua yang hadir ini, ketika semua yang ada dalam kesempatan kali ini, mari kita bermuhasabah. Sudah berapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah khatam berapa kali kita membaca Al-Quran? Hanya sekedar membaca saja akan memberikan fadilah yang luar biasa. Maka ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita lantunkan doa di situ, Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, sayangilah aku dengan Al-Quran ini. Kemudian di situ juga ada kalimat kita berdoa minta warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan padaku sebuah rizki untuk bisa membacanya. Dengan kesehatan ini kita bisa membaca Al-Quran itu ana al-lail, di waktu malam hari, wa anaan wa atrafan nahar, yaitu di waktu siang hari. Ini menandakan bahwa semangat untuk membaca Al-Quran ini yang akan mengangkat derajat kita dan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan bosan untuk membaca Al-Quran. Karena Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang mau membacanya. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga setelah mereka pembaca Al-Quran, mereka yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian disebut dalam kitab ini wahafidul lisan, mereka yang mampu menjaga lisannya. Ini sebuah amalan yang begitu berat, karena lisan ini adalah sumber petaka, lisan ini adalah sumber masalah. Lisan inilah yang menyebabkan orang itu menjadi benci. Lisan inilah orang yang akan menjadi bermusuhan. Bisa jadi karena lisan ini. Aktaru khotoya ibnu Adam fil lisan. Paling banyak kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu adalah di lisan. Terplesetnya lisan itu lebih bahaya dari terplesetnya kaki. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Jamaah rahimakumullah. Maka hanya orang yang iman, insya Allah, yang mampu mengendalikan lisannya. Orang yang beriman akan berkata kata-kata yang menyenangkan hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Orang percaya pada barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau seandainya tidak bisa berucap yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Diam itu subhanallah lebih selamat daripada kalau seandainya kita mengucapkan kata-kata yang jelek, itu akan menyebabkan orang lain tersakiti hatinya. Hafidul lisan. Maka orang yang membaca Al-Quran itu akan dengan sendirinya dia akan tertata lisannya, karena dalam dirinya ada Al-Quran. Akhlak Al-Quran akan muncul. Maka kalau kita lihat nanti ini akan saling berkaitan. Yang pertama ta'lil Quran, kemudian hafidul lisan, kemudian yang ketiga wa mut'imul ji'an, mereka memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini dalam kategori mereka menjadi orang yang dermawan. Subhanallah, kedermawanan ini akan menyebabkan hubungan kita akan menjadi harmonis. Kita akan saling membantu. Kita dermawan dengan sesama, kita dermawan kepada tetangga, dermawan pada sahabat, dermawan kepada fakir miskin. Inilah yang akan meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara kita. Dan kalau kita hubungkan yang awal, mereka yang mau membaca Al-Quran, kemudian benar-benar mengamalkannya, sudah pasti mereka itu akan menjaga lisannya. Sudah pasti mereka itu kalau diberikan kelebihan rezeki akan menjadi orang yang dermawan, akan suka membantu saudaranya yang kekurangan. Mut'imul ji'an.
Kemudian yang terakhir, siapa yang dirindukan oleh surga? Was-shaimina fi syahr Ramadan. Mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semuanya sudah berpuasa bulan Ramadan kemarin. Itu adalah orang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rentetannya luar biasa. Mereka yang beriman pasti mau membaca Al-Quran. Mereka yang beriman setelah membaca Al-Quran pasti akan menjaga lisannya. Mereka yang sudah bisa menjaga lisannya, membaca Al-Quran, kalau diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, pasti mau membagikan atau berbagi dengan mereka saudara-saudara yang membutuhkan. Dan kalau itu semua sudah dilakukan, mereka sudah pasti akan bisa dan mau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setidaknya 4 ini rangkaian yang tidak akan bisa terpisah. Kalau seandainya mungkin dipisah, tapi yang jelas itu akan saling berkaitan. Dan kita harap mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjadi mereka-mereka yang dirindukan surga. Mereka yang mau membaca Al-Quran, mereka yang mau menjaga lisan, mereka yang mau memberdermakan sebagian rezekinya kepada mereka yang membutuhkan, dan mereka yang mau berpuasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk mereka-mereka yang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.